Pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa sudah makan sehat, sudah hitung kalori, bahkan sudah menjauhi yang manis-manis, tapi kadar gula darah di pagi hari tetap saja tinggi? Kedengarannya aneh bukan? Namun, masalahnya ternyata bukan pada apa yang ada di piring Anda. Hari ini, kita akan membahas mengapa waktu makan jauh lebih penting daripada apa yang Anda kunyah. Saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan mengetahui rahasia penting para ahli hormon yang akan mengubah total pemahaman Anda tentang diet. Mari kita mulai dengan fakta yang mengejutkan. Brokoli sehat dan dada ayam rebus yang dimakan di jam yang salah ternyata bisa lebih merusak metabolisme tubuh dibandingkan sepotong kue yang dimakan di waktu yang tepat. Ya, Anda tidak salah dengar. Terasa tidak masuk akal? Coba tuliskan di kolom komentar sekarang juga, apakah Bapak dan Ibu percaya bahwa waktu makan lebih menentukan kesehatan daripada jenis makanannya? Sambil menunggu jawaban Anda, mari kita bedah alasannya secara ilmiah. Agar kita paham mengapa diet yang biasa kita jalani seringkali gagal, kita perlu kembali ke masa lalu, ke saat tubuh manusia pertama kali terbentuk. Selama jutaan tahun, nenek moyang kita hidup mengikuti hukum matahari. Saat terang, kita berburu dan makan. Saat gelap, kita masuk ke dalam gua, tidur, dan berpuasa. Evolusi telah mengatur semua organ tubuh kita mengikuti irama alam ini. Inilah yang disebut ritme sirkadian, atau jam biologis tubuh kita. Dan pemimpin orkestra dari jam ini, yang mengatur berat badan serta energi kita, adalah hormon insulin. Insulin adalah kunci yang membuka sel-sel tubuh, agar gula dari darah bisa masuk ke dalamnya. Masalah di dunia modern adalah kita telah menciptakan listrik, kulkas dan layanan pesan antar makanan 24 jam. Kita mulai makan justru di saat organ pencernaan kita seharusnya sedang tidur lelap. Dan kekacauan jadwal inilah yang menjadi penyebab tersembunyi dari masalah melonjaknya kadar gula darah saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dengan satu kenyataan pahit yang sering membuat kita putus asa saat mencoba hidup sehat. Bayangkan, kita sudah susah payah berhenti makan yang manis-manis, pantang makan roti, dan hanya makan sayur-sayuran saja. Namun, saat mengecek gula darah di pagi hari, angkanya tetap tinggi dan membuat kita cemas. Disinilah letak kesalahan besar kita. Kita terlalu fokus pada apa yang ada di piring, tapi kita lupa melihat jam yang menempel di dinding. Coba bayangkan Bapak dan Ibu memiliki sebuah mobil mewah yang sangat mahal. Bapak mengisinya dengan bahan bakar kualitas terbaik. Namun, Bapak mencoba menyalakan mesinnya tepat di saat mobil itu sedang dibongkar untuk perawatan rutin di malam hari. Tentu mesinnya tidak akan jalan, dan bensin tadi justru akan meluap sia-sia. Begitulah cara kerja tubuh kita. Saat kita menyantap makanan yang dianggap paling sehat sekalipun di waktu yang tidak tepat, sel-sel tubuh kita sebenarnya belum siap menerima energi tersebut. Organ pankreas kita itu bekerja mengikuti jadwal ketat dari alam, bukan mengikuti jadwal kerja kita. Apalagi keinginan kita untuk mengemil sambil menonton televisi di malam hari. Anggapan bahwa makanan sehat itu bagus dimakan kapan saja adalah sebuah kekeliruan besar yang merusak kesehatan banyak orang. Perlu diingat, makanan yang menyehatkan pun, jika dimakan di jam yang salah, hanya akan mengalir di dalam darah sebagai tumpukan gula yang sia-sia. Mari kita pahami bersama bagaimana cara kerja pankreas kita. Ternyata, organ ini punya jam kerja yang sangat disiplin. Di pagi hingga siang hari, sel-sel tubuh kita berada dalam kondisi paling peka terhadap insulin. Artinya, makanan apapun yang Bapak dan Ibu santap saat sarapan atau makan siang akan diolah dengan cepat dan mudah tanpa membuat gula darah melonjak. Sel-sel tubuh seolah membuka pintu lebar-lebar untuk menyerap energi bagi aktivitas kita. Namun, begitu matahari mulai terbenam, kepekaan terhadap insulin ini menurun drastis. Bayangkan seperti seorang satpam yang sudah mengunci pintu kantor di sore hari, lalu pergi tidur. Jika Bapak dan Ibu tetap memasukkan makanan di malam hari, sekeras apapun Anda mengetuk pintu, tidak akan ada yang membukanya. Akhirnya, gula tersebut hanya akan mengendap di dalam aliran darah dan perlahan merusak pembuluh darah kita. Contoh sederhananya adalah makan malam yang berat pada jam 8 malam. Meskipun Bapak dan Ibu hanya makan sepotong ikan dan sayuran, tubuh akan meresponsnya hampir sama, seperti saat Anda makan permen di siang bolong. Hal ini terjadi karena tubuh kita secara alami memang menolak insulin di malam hari.
Itulah alasan ilmiah mengapa pepatah lama, sarapanlah seperti raja dan makan malamlah seperti pengemis, sangatlah penting untuk kesehatan kita di masa tua. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bingung saat mengecek gula darah di pagi hari? Padahal semalam tidak makan apa-apa, tapi kenapa angkanya justru tinggi? Jangan panik dulu. Ya, kondisi ini dikenal sebagai fenomena fajar. Ini sebenarnya bukan penyakit, melainkan proses alami tubuh kita. Menjelang pagi, sekitar 2 jam sebelum kita bangun, tubuh mulai bersiap-siap agar kita punya energi untuk memulai aktivitas. Nah, organ hati kita akan melepaskan cadangan gula ke dalam darah. Anggap saja ini sebagai minuman energi alami dari dalam tubuh. Masalahnya muncul kalau semalam Bapak atau Ibu makan terlalu larut atau porsinya terlalu besar. Akibatnya, cadangan gula di hati jadi penuh sesak. Saat pagi tiba, hati tidak lagi mengeluarkan sedikit gula untuk tenaga, tapi justru menumpahkan gula dalam jumlah besar karena sudah tidak tertampung lagi, ibaratnya seperti tempat sampah. Kalau tidak dikosongkan sejak malam, pasti di pagi hari sampahnya akan meluap keluar. Jadi, cara mengatasinya bukan dengan menambah dosis obat. Bapak dan Ibu cukup menggeser waktu makan malam menjadi lebih awal, jauh sebelum jam tidur. Tujuannya agar organ hati punya cukup waktu untuk mengosongkan gudang gulanya sebelum pagi tiba. Nah, ada satu lagi faktor penting yang jarang kita sadari soal urusan makan. Namanya kortisol, yaitu hormon stres yang membuat kita terbangun dan waspada. Kadar tertingginya terjadi di pagi hari, antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Tugas alami kortisol ini sebenarnya adalah menaikkan kadar gula darah supaya tubuh kita punya energi untuk mulai beraktivitas. Bayangkan, jika di saat kortisol sedang tinggi-tingginya, Bapak dan Ibu malah mengonsumsi kopi manis dengan roti atau sepiring bubur manis. Itu ibarat membuat ledakan gula 2 kali lipat dalam tubuh. Gula dari makanan akan menumpuk di atas kenaikan gula alami dari kortisol tadi. Hasilnya, tubuh akan memproduksi hormon insulin secara besar-besaran untuk meredamnya. Namun, sekitar 2 jam kemudian, kadar gula darah akan langsung anjlok drastis. Inilah yang membuat Bapak dan Ibu tiba-tiba merasa sangat lemas, tangan gemetar, dan rasanya ingin sekali makan yang manis-manis lagi. Seluruh hari kita akhirnya jadi tidak stabil, naik dan turun secara drastis karena urusan karbohidrat ini. Supaya ini tidak terjadi, sebaiknya makanlah saat kadar kortisol sudah mulai menurun, atau pastikan menu sarapannya benar-benar bebas dari karbohidrat cepat serap, seperti yang manis-manis tadi. Ingat ya, makan yang manis saat sarapan adalah kesalahan paling fatal bagi kesehatan metabolisme tubuh kita. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang waktunya kita bongkar salah satu mitos kesehatan yang paling menyesatkan di zaman sekarang. Sudah puluhan tahun kita diberitahu, makanlah sedikit-sedikit tapi sering, katanya supaya metabolisme lancar. Tolong, lupakan nasihat itu. Kebiasaan makan terus-menerus seperti itu justru jalan pintas menuju penyakit gula atau resistensi insulin, kecuali kalau kita ini atlet profesional. Perlu diingat, setiap kali ada makanan yang masuk ke mulut kita, entah itu makan besar, buah apel kecil, segenggam kacang, atau bahkan secangkir kopi susu, pankreas kita akan langsung bekerja mengeluarkan insulin. Kalau kita makan setiap 2 jam sekali, kadar insulin di tubuh kita tidak pernah punya waktu untuk turun ke batas normal. Dia akan terus-menerus tinggi. Coba Bapak dan Ibu bayangkan begini. Ada orang yang terus-menerus memencet bel pintu rumah kita seharian penuh tanpa henti. Awalnya kita buka pintunya, tapi lama-lama kita jengkel. Akhirnya kita matikan saja belnya dan kita abaikan tamu itu. Nah, persis itulah yang dilakukan sel tubuh kita terhadap insulin. Sel-sel itu jadi tuli dan tidak mau lagi menerima sinyal insulin. Supaya sel tubuh kita bisa peka kembali, kadar insulin harus dibiarkan turun dan tetap rendah setidaknya selama beberapa jam. Itulah sebabnya, makan cukup 3 kali sehari secara teratur tanpa ngemil sama sekali. Di antaranya adalah aturan emas untuk menurunkan kadar gula darah kita. Mari kita bahas bagaimana memulai pagi dengan cara yang paling sehat. Pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk sarapan? Aturan utamanya adalah, jangan menunda. Sebaiknya kita sudah mulai makan dalam 1 jam, atau paling lama 1,5 jam setelah bangun tidur. Kenapa hal ini sangat penting bagi kita? Begini, saat bangun pagi, tubuh kita sebenarnya sedang dalam kondisi sedikit stres setelah semalam suntuk tidak mendapat asupan makanan.
Jika kita membiarkan perut kosong terlalu lama, tubuh akan mengira sedang dalam masa sulit atau kelaparan. Akibatnya, tubuh mulai mengambil energi dari jaringan otot dan memaksa organ hati memproduksi lebih banyak gula. Itulah sebabnya kadar gula darah bisa naik meski kita belum makan apapun. Bayangkan jika seseorang bangun jam 7 pagi, hanya minum kopi hitam, lalu baru sarapan jam 11. Pada saat itu kadar gula darahnya sudah melonjak tinggi karena mekanisme stres tadi. Sarapan pagi yang bergizi memberikan sinyal aman ke otak kita. Sinyal ini seolah berkata, makanan sudah ada, tidak perlu khawatir, semuanya baik-baik saja. Dengan begitu, tubuh kita akan lebih rileks dan metabolisme menjadi lebih stabil sepanjang hari. Tapi bagaimana jika Bapak dan Ibu merasa sangat sulit untuk meninggalkan karbohidrat? Rasanya ingin sekali makan buah-buahan, nasi, atau mungkin sedikit camilan manis. Pertanyaannya, apakah ada waktu yang tepat untuk menikmatinya? Tentu saja ada. Waktu yang paling pas adalah saat jendela metabolisme kita sedang aktif, yaitu antara jam 12 siang sampai jam 3 sore. Di jam-jam ini, matahari sedang terik, tubuh kita sedang aktif-aktifnya, dan sistem pencernaan pun bekerja paling kuat. Jika kita makan karbohidrat saat makan siang, semuanya akan terbakar sempurna menjadi energi untuk menjalani sisa hari. Mitos bahwa karbohidrat harus dimakan pagi-pagi sekali, itu sebenarnya hanya berlaku bagi mereka yang bekerja fisik sangat berat. Bagi kita yang lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan atau lebih banyak duduk, sarapan karbohidrat justru akan cepat menumpuk jadi lemak, karena setelah makan kita tidak banyak bergerak. Berbeda dengan siang hari, saat itu tubuh sudah benar-benar panas dan otak pun bekerja aktif, sehingga karbohidrat akan digunakan sesuai fungsinya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sedang ingin makan kentang atau mie, pastikan untuk menikmatinya di tengah hari saja, dan jangan pernah dimakan saat malam hari. Nah, sekarang kita bahas soal musuh terbesar bagi gula darah kita, yaitu makan malam yang terlalu larut. Disinilah hormon tidur yang bernama melatonin mulai berperan. Bapak dan Ibu perlu tahu, melatonin dan insulin ini ibarat musuh bebuyutan. Mereka tidak bisa akur. Begitu hari mulai gelap, tubuh kita mulai memproduksi melatonin agar kita siap untuk beristirahat. Nah, di saat yang bersamaan, produksi insulin dalam tubuh kita langsung melambat secara drastis. Kalau kita baru makan jam 9 malam saat melatonin sudah bekerja aktif, pankreas kita tidak akan sanggup lagi mengeluarkan insulin yang cukup untuk mengolah makanan tersebut. Coba bayangkan sebuah pabrik yang lampunya sudah dimatikan dan semua karyawannya sudah pulang, tapi tiba-tiba ada kiriman 1 ton bahan baku yang tumpah ke mesin produksi. Semuanya hanya akan menumpuk, macet, dan berkarat. Begitu juga dengan tubuh kita. Makanan yang dimakan terlalu malam hanya akan mengendap di perut dan usus sepanjang malam. Hal ini memicu pembusukan, peradangan, dan membuat kadar gula darah melonjak tinggi saat kita mengeceknya di pagi hari. Oleh karena itu, pastikan Bapak dan Ibu sudah selesai makan malam paling tidak 3 atau 4 jam sebelum berangkat tidur. Coba bayangkan apa yang terjadi di dalam tubuh Bapak dan Ibu saat kita tidur di malam hari. Saya menyebut proses ini sebagai petugas ronda malam. Saat kita terlelap, tubuh sebenarnya tidak sekadar beristirahat. Tubuh kita sedang melakukan pembersihan besar-besaran dan memperbaiki semua kerusakan sistem di dalamnya. Untuk melakukan pekerjaan ini, tubuh membutuhkan energi. Hebatnya, energi ini tidak diambil dari lambung, melainkan dari cadangan lemak kita. Inilah waktu yang paling sempurna untuk membakar lemak dan menstabilkan kadar gula darah. Namun, ada satu syarat mutlak. Kadar insulin harus berada di titik nol. Jika Bapak atau Ibu makan sesaat sebelum tidur, hormon insulin akan melonjak tinggi. Insulin yang tinggi ini akan mengunci proses pembakaran lemak dan menghambat pemulihan sel. Alih-alih memperbaiki bagian tubuh yang rusak, tubuh justru akan sibuk mengolah sisa gula sepanjang malam. Akibatnya saat bangun pagi, badan terasa pegal, lemas, wajah tampak sembab, dan kadar gula darah malah naik. Agar petugas ronda malam bisa bekerja dengan maksimal, kuncinya adalah berhenti makan setelah makan malam. Jangan lagi mengemil apel atau minum segelas susu sebelum tidur. Cukup air putih saja. Berikanlah kesempatan bagi tubuh Bapak dan Ibu untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara alami. Nah, sekarang kita akan bahas soal apa yang disebut dengan jendela makan. Bapak dan Ibu jangan khawatir dulu ya kalau mendengar kata puasa.
Ini sebenarnya hanyalah jeda alami antara makan malam terakhir Anda dan sarapan di pagi hari, supaya metabolisme tubuh kita tetap prima dan bekerja lancar. Jeda ini sebaiknya dilakukan selama 12 hingga 14 jam. Sebagai contoh, jika Bapak atau Ibu selesai makan malam pada jam 7 malam, maka sarapannya sebaiknya dilakukan paling cepat jam 7 atau jam 8 pagi. Di waktu istirahat 12 jam inilah, tubuh kita melakukan sebuah keajaiban. Kadar gula darah akan turun perlahan, hormon insulin beristirahat, liver atau hati kita mulai membersihkan sisa-sisa lemak, dan sel-sel tubuh kita pun pulih kembali kekuatannya. Sebaliknya, jika kita terus-menerus makan dari pagi buta sampai larut malam, tubuh kita akan terus merasa lelah dan mudah mengalami peradangan. Membatasi waktu makan hanya dalam kurun waktu 10 atau 12 jam sehari adalah cara yang paling hebat, gratis, dan alami untuk menurunkan kadar gula darah yang pernah ada. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu rahasia kesehatan yang sangat sederhana, tapi luar biasa manfaatnya, dan anehnya, masih banyak orang yang belum tahu. Coba ingat-ingat, apa yang biasanya kita lakukan tepat setelah selesai makan? Kebanyakan dari kita pasti ingin langsung rebahan di sofa atau duduk santai di kursi empuk, bukan? Ternyata, itu adalah kekeliruan besar. Hal terbaik yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk menjaga kadar gula darah adalah dengan berjalan kaki santai selama 15 menit segera setelah beranjak dari meja makan. Mengapa demikian? Karena otot-otot kita memiliki kemampuan yang ajaib. Saat kita bergerak, otot bisa menyerap gula dari darah secara langsung tanpa perlu menunggu bantuan insulin. Ibaratnya, otot kita punya pintu rahasia sendiri untuk mengambil gula. Jadi, kalau Bapak dan Ibu langsung berjalan kaki setelah makan, otot-otot kaki akan segera menyedot kelebihan gula tersebut, sehingga beban kerja pankreas kita menjadi jauh lebih ringan. Contoh nyata bisa kita lihat di Italia. Di sana ada tradisi indah jalan-jalan santai setelah makan malam. Meskipun mereka banyak mengonsumsi pasta dan pizza, tingkat penderita diabetes di sana justru jauh lebih rendah. Oleh karena itu, jangan langsung duduk diam setelah makan. Bapak dan Ibu bisa mencoba mencuci piring, membuang sampah, atau sekadar jalan santai berkeliling di sekitar rumah. Aktivitas ringan selama 15 menit ini mampu menurunkan lonjakan gula darah setelah makan hingga 2 kali lipat. Mari kita jaga kesehatan dengan cara yang mudah ini. Bapak Ibu, sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang seringkali terlupakan namun sangat penting bagi kesehatan kita, yaitu soal tidur. Walaupun pola makan kita sudah sangat teratur, namun jika waktu tidur kita kurang dari 7 jam sehari atau sering terbangun di malam hari, kadar gula darah akan tetap tinggi. Mengapa demikian? Karena bagi tubuh kita, kurang tidur adalah bentuk stres yang paling berat. Bayangkan, hanya karena satu malam saja tidak tidur nyenyak, kemampuan tubuh untuk mengolah gula bisa menurun hingga 30% di pagi harinya. Sel-sel tubuh kita seolah-olah menolak untuk menyerap gula. Selain itu, kurang tidur juga mengacaukan hormon yang mengatur rasa lapar dan rasa kenyang. Itulah sebabnya, setelah kurang tidur, kita akan merasa sulit untuk merasa kenyang. Otak kita akan terus meminta makanan yang manis atau berlemak demi mencari tambahan tenaga. Di saat seperti ini, niat yang kuat pun akan sulit melawan reaksi alami tubuh kita sendiri. Jadi, menjaga jam makan yang tepat haruslah sejalan dengan menjaga jam tidur yang baik. Mari kita usahakan untuk sudah beristirahat sebelum tengah malam, agar esok hari kadar gula darah Bapak dan Ibu tetap stabil dan dalam kondisi yang baik. Lalu, bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang masih bekerja di malam hari atau memiliki jadwal yang tidak menentu? Memang, bekerja saat malam itu cukup berat karena bisa mengganggu jam biologis tubuh kita. Tapi, jangan khawatir, tetap ada cara untuk menyiasatinya. Aturan utamanya adalah, jangan anggap waktu malam sama dengan waktu siang dalam hal urusan perut. Ingatlah bahwa meskipun kita terjaga, sistem pencernaan kita sebenarnya tetap dalam posisi beristirahat. Oleh karena itu, makanan di malam hari haruslah yang sangat ringan dan sebisa mungkin hindari karbohidrat. Camilan malam yang paling ideal adalah sedikit protein dan sayur-sayuran hijau. Hindari dulu makanan manis, roti-rotian, atau buah-buahan di jam-jam tersebut. Nah, untuk makan besarnya, lakukanlah segera setelah bangun tidur, kapanpun itu waktunya. Misalnya, Bapak atau Ibu baru bangun jam 3 sore setelah shift malam, tidak apa-apa, anggap saja itu waktu sarapan. Jadikan itu sebagai makanan pertama, dan mulailah hitungan waktu makan harian dari jam tersebut.
Kuncinya adalah tetap konsisten, dan sebisa mungkin kurangi asupan karbohidrat saat hari di luar masih gelap. Sudah saatnya kita meluruskan satu kebiasaan lama yang mungkin Bapak dan Ibu anggap sehat. Banyak yang percaya kalau minum segelas susu atau yogurt sebelum tidur itu bagus untuk pencernaan. Tapi ternyata, kenyataannya justru sebaliknya. Produk olahan susu sebenarnya punya indeks insulin yang sangat tinggi. Artinya, meskipun kadar gula darah tidak langsung melonjak drastis, susu memicu kelenjar pankreas kita bekerja keras memompa hormon insulin dalam jumlah besar. Bayangkan, saat Bapak dan Ibu minum susu jam 10 malam, tubuh yang seharusnya mulai beristirahat malah mengalami badai insulin. Padahal kadar insulin yang tinggi di malam hari akan mengunci proses pembakaran lemak dan membuat badan terasa lemas saat bangun di pagi hari. Banyak orang yang sudah membuktikan, begitu mereka berhenti minum susu atau makan keju di malam hari, berat badan mereka perlahan turun dan kadar gula darah di pagi hari jadi lebih stabil. Jadi, saran saya, nikmati susu atau produk olahannya saat sarapan atau makan siang saja. Kalau untuk malam hari, produk susu bukanlah teman yang baik bagi kesehatan kita. Mari kita bahas kembali soal sarapan dan rahasia menu yang tepat untuk tubuh kita. Kalau selama ini kita sering makan yang manis-manis seperti bubur atau roti, ternyata itu kurang baik bagi kesehatan. Kunci agar gula darah tetap stabil sepanjang hari adalah sarapan yang kaya akan protein dan lemak sehat. Coba pilih menu seperti telur, ikan, daging, alpukat, atau sayuran hijau dengan sedikit minyak zaitun. Mengapa ini penting? Sarapan yang mantap tanpa membuat gula darah melonjak akan menjaga keseimbangan hormon kita seharian. Makanan ini dicerna secara perlahan, sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Kita tidak akan mudah merasa lapar atau ingin ngemil 2 jam kemudian, sehingga hormon insulin kita tetap tenang. Bayangkan begini, kalau Bapak dan Ibu sarapan oatmeal pakai madu, 2 jam lagi pasti sudah terasa lapar dan mencari biskuit. Tapi, kalau kita makan telur dadar dengan sedikit daging dan setengah buah alpukat, kita akan merasa segar dan kuat sampai jam makan siang tanpa terpikir untuk makan terus. Inilah cara cerdas mengontrol gula darah, yaitu dengan memulai hari secara benar. Apa yang kita makan di pagi hari akan menentukan selera makan kita sampai malam nanti. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu rahasia lagi yang sangat luar biasa. Ini bukan cuma soal jam makan, tapi soal urutan makanan di piring kita. Namanya adalah aturan urutan makan. Ternyata, meskipun menu makanannya sama, kalau kita makan dengan urutan yang benar, kita bisa mencegah lonjakan gula darah dengan lebih efektif. Aturannya sederhana sekali. Pertama makan serat, lalu protein dan lemak, dan yang terakhir baru karbohidrat. Bayangkan kita sedang membangun benteng pelindung di dalam perut. Pertama, kita makan sayur-sayuran dulu. Serat dari sayur ini akan menyelimuti dinding usus kita. Setelah itu, baru kita makan lauknya, seperti daging, ikan, atau telur. Nah, saat giliran nasi atau kentang masuk ke perut, karbohidrat itu akan mendarat di atas bantalan, pelindung yang sudah kita siapkan tadi. Hasilnya penyerapan gula ke dalam tubuh jadi jauh lebih lambat dan terkendali. Coba bandingkan jika sebaliknya. Kalau kita makan nasi atau roti duluan, baru kemudian makan sayur, gula darah kita akan langsung melonjak tinggi. Tapi kalau urutannya kita balik, grafik gula darah akan tetap stabil dan landai. Ini adalah cara paling mudah yang bisa kita lakukan. Kita tetap bisa menikmati makanan kesukaan tanpa harus berpantang, asalkan kita tahu urutan mana yang harus masuk ke perut lebih dulu. Selamat mencoba, ya! Bapak dan Ibu, banyak dari kita tanpa sadar sering terjebak dalam kebiasaan yang disebut jet lag sosial. Bayangkan, selama hari kerja kita sangat disiplin, bangun jam 7 pagi, sarapan jam 8, dan makan malam tepat jam 7 malam. Namun begitu akhir pekan tiba, pola hidup kita berubah total. Kita tidur sampai siang, baru sarapan jam 1, dan makan malam pun jadi sangat larut karena ada acara keluarga atau kumpul-kumpul. Bagi tubuh kita, perubahan jadwal yang drastis ini rasanya sama. Melelahkannya seperti terbang jauh ke luar negeri, melintasi zona waktu yang berbeda. Jam biologis kita jadi kacau. Organ tubuh seperti pankreas menjadi bingung kapan harus mengeluarkan hormon, sehingga sistem metabolisme pun jadi berantakan. Itulah alasannya mengapa di Senin pagi, badan sering terasa lesu dan tidak bertenaga. Bahkan angka di alat cek gula darah pun tiba-tiba melonjak naik.
Agar kadar gula darah tetap terkendali, usahakan selisih waktu makan antara hari biasa dan hari libur tidak lebih dari 1 atau 2 jam saja. Kedisiplinan dalam menjaga rutinitas harian adalah kunci utama agar kesehatan hormon kita tetap terjaga di masa tua. Bagi bapak dan ibu yang gemar minum kopi, ada hal penting yang perlu kita perhatikan soal waktu menikmatinya. Kafein itu secara alami merangsang tubuh untuk mengeluarkan hormon stres. Nah, jika kita langsung minum kopi saat perut masih kosong tepat setelah bangun tidur, di mana kadar hormon stres alami tubuh sedang tinggi-tingginya, tubuh kita akan dipaksa mengeluarkan cadangan gula dari hati. Jadi, meskipun kopinya pahit tanpa gula sedikit pun, kadar gula darah bapak dan ibu tetap bisa melonjak naik. Selain itu, kopi seringkali membuat kita merasa kenyang, sehingga kita malah melewatkan sarapan pagi yang sebenarnya sangat penting bagi kesehatan. Waktu yang paling ideal untuk menikmati kopi adalah setelah kita selesai sarapan, atau di antara waktu sarapan dan makan siang, kira-kira antara jam 10 sampai jam 12 siang. Satu lagi yang tidak kalah penting, hindarilah minum kopi setelah jam 4 sore. Kafein itu bertahan sangat lama di dalam tubuh kita. Jika diminum sore hari, kualitas tidur malam bapak dan ibu pasti akan terganggu. Akibatnya, besok pagi kadar gula darah bisa menjadi tinggi kembali, karena tubuh kurang beristirahat. Mari kita jujur pada diri sendiri. Keinginan untuk makan di malam hari seringkali bukan karena perut kita benar-benar lapar, melainkan karena pikiran yang sedang lelah. Setelah seharian beraktivitas, kita merasa ingin memanjakan diri sebagai hadiah atas hari yang melelahkan, sehingga tanpa sadar tangan kita langsung membuka kulkas. Kebiasaan makan karena stres inilah yang sering merusak pola makan sehat kita. Untuk mengatasinya, bapak dan ibu perlu mencari cara bersantai yang tidak melibatkan makanan. Jika jam 8 malam tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk minum teh manis dan makan biskuit, ingatlah bahwa itu adalah jeritan otak yang lelah, bukan perut yang kosong. Cobalah untuk mandi air hangat, mendengarkan buku audio, menelepon teman, atau sekadar melakukan peregangan ringan. Mari kita putus kebiasaan yang menghubungkan waktu malam dengan keinginan untuk makan. Begitu kita belajar menenangkan pikiran tanpa harus mengunyah, waktu istirahat makan malam akan terasa jauh lebih ringan dan tidak menyiksa. Hasilnya, kadar gula darah bapak dan ibu di pagi hari akan lebih stabil dan membuat hati tenang. Terakhir, hal terpenting yang harus bapak dan ibu ingat saat mulai mengubah pola makan adalah, jangan mengharap keajaiban datang dalam semalam. Tubuh kita sudah terbiasa dengan pola makan yang kurang teratur selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Sel-sel di dalam tubuh butuh waktu untuk beradaptasi, mengatur ulang jam biologisnya, dan memperbaiki cara kerja insulin. Ini adalah masa penyesuaian. Di beberapa hari pertama, mungkin akan terasa kurang nyaman. Mungkin bapak dan ibu akan merasa lapar di malam hari, atau sedikit lemas karena tidak lagi sering ngemil. Namun jangan khawatir, itu adalah hal yang wajar. Itu tandanya tubuh sedang membersihkan diri dan menata ulang sistemnya. Berikan waktu setidaknya 21 hari bagi tubuh untuk mengikuti pola baru ini secara disiplin. Makanlah 3 kali sehari, sarapanlah lebih pagi, usahakan makan malam sebelum jam 7, dan yang terpenting berhentilah ngemil di antara waktu makan. Saya yakin, setelah 3 minggu, bapak dan ibu tidak hanya akan melihat angka yang jauh lebih baik di alat cek gula darah, tetapi juga akan merasakan tubuh yang lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan tenaga yang kembali segar. Kesehatan kita ada di tangan kita sendiri, dan semuanya dimulai dari cara kita mengatur waktu makan. Nah, bapak dan ibu, inilah rahasia besarnya. Ternyata, menjaga kadar gula darah agar tetap normal tidak selamanya harus menyiksa diri dengan menahan lapar atau makan makanan yang hambar. Kuncinya sederhana, kita hanya perlu menyesuaikan pola makan dengan jam biologis tubuh kita. Bapak dan ibu tetap bisa menikmati makanan sehat kesukaan, asalkan tahu waktu yang tepat untuk menyantapnya. Jika kita makan di saat yang benar, metabolisme tubuh akan kembali bekerja dengan maksimal. Ingatlah aturan utamanya, awali hari dengan sarapan pagi yang mengenyangkan, namun hindari yang manis-manis. Untuk karbohidrat, sebaiknya dikonsumsi saat makan siang saja. Pastikan makan malam dilakukan paling lambat 4 jam sebelum tidur. Dan yang paling penting, hindari kebiasaan ngemil di sela-sela waktu makan. Berikan waktu bagi pankreas kita untuk beristirahat dan rasakan sendiri bagaimana tubuh bapak dan ibu akan terasa lebih bugar.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat dan memberikan sudut pandang baru dalam mengatur pola hidup sehat, jangan lupa tekan tombol jempolnya dan subscribe ke saluran ini. Bagikan juga video ini kepada teman-teman atau kerabat, karena siapa tahu informasi sederhana ini bisa membawa perubahan besar bagi hidup seseorang. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Dari semua aturan waktu makan tadi, mana yang menurut Anda paling sulit untuk dijalankan, dan apa alasannya? Yuk, tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama.